Bab 306 Armor yang terbuat dari kristal es yang indah. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi sage jiwa sebelum usia 20. Bahkan, hanya Xiao Hongchen yang tahu harga yang harus dibayarnya untuk ini. Dalam 5 tahun ke depan, kultivasinya tidak akan melihat perbaikan lebih lanjut. Dia membuat pengorbanan ini sehingga dia bisa menjadi jiwa sage sebelum turnamen. Sangat sulit untuk mengatakan bagaimana ia dapat meningkat dalam waktu 5 tahun. Namun, dia tidak menyesal. Dia ingin mengalahkan semua lawannya dan mencapai puncak tertinggi dari turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Tak terhitung barel meriam ditembakkan. Meng Hongchen juga muncul di belakangnya. Dia mengenakan baju sirah biru es dan memegang pedang biru panjang di masing-masing tangannya. Dengan kecepatan tercepat yang bisa dikerahkannya, dia menghambur ke arah Wang Qiwer. Penyerahan dirinya sebelumnya bersifat taktis. Dia akan mengalahkan Wang Qiwer saat ini untuk menyelamatkan reputasinya. Ada orang lain di belakang Xiao Hongchen, Ye Nongfeng. Pada titik ini, Ye Nongfeng mengangkat alat jiwa khusus ke bahunya. Bagian belakang alat jiwa berbentuk silindris, sedangkan bagian depannya penuh dengan gulungan. Cincin cahaya yang menyilaukan bergelombang tanpa irama pada gulungan ini dan berkumpul menuju ujung segitiga dari alat jiwa. Nama panggilan Ye Nongfeng adalah Destroyer. Kemampuannya tidak terlalu bagus, dan kemampuan bertarung satu lawan satu sangat lemah. Namun, ia berspesialisasi dalam menciptakan dan menggunakan semua jenis alat jiwa ofensif searah. Dia rela mengorbankan segalanya untuk mengejar ekstremitas ini. Orang seperti itu memiliki kekuatan besar ketika digunakan dalam pertarungan tim, seperti Eye of Fear Tang Sek. Dia juga memiliki kemampuan untuk membalikkan meja dalam pertarungan. Dia dan Qiu Yi adalah kombinasi, dia bertugas menyerang, sementara Qiu Yi bertanggung jawab atas pertahanan. Mereka awalnya adalah senjata rahasia yang dibawa sebagai pengganti. Namun, beberapa anggota tim utama Sun Moon telah terbunuh oleh Tang Sekte, jadi mereka sekarang tidak punya pilihan selain bertarung. Mereka sekarang mengungkapkan kemampuan sejati mereka untuk pertama kalinya. Sampai di panggung utama, Su Tianran yang tampak pucat akhirnya tersenyum. Dia menatap Jing Hongchen dan menghela nafas lega. Dia berkata, "Healmaster Hongchen, Anda benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Orang-orang muda ini adalah pilar dan bakat masa depan kekaisaran." Jing Hongchen menghela nafas dan menjawab, "Cucu saya sangat keras kepala ketika datang ke turnamen ini. Sejujurnya, dia mengkonsumsi beberapa obat khusus untuk memungkinkan dirinya melewati penghalang peringkat 70 dan menjadi insinyur jiwa tingkat lanjut. Namun, dia akan terpengaruh oleh obat itu selama beberapa tahun ke depan. Sebelum berusia 25, saya khawatir dia tidak akan bisa melakukan perbaikan lebih lanjut." Su Tianran berkata dengan serius, rohnya terpuji. Dia rela berkorban demi kemuliaan negara. Tidak peduli apa yang terjadi pada tim Sun Moon pada akhirnya, dia akan menjadi pilar kerajaan kita di masa depan. Jing Hongchen merasa lega setelah mendengar kata-kata Su Tianran. Dia juga sangat bersemangat sekarang. Selama cucu dan cucunya bisa mengalahkan tim Shrek dalam pertarungan ini, mereka akan membuat sejarah untuk Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Keempat yang meledak maju dengan Wang Qiwer tidak panik karena lawan mereka menunjukkan kekuatan besar. Keempat dari mereka berkumpul bersama, dan lapisan cahaya mulai menyebar dengan cepat, membentuk jaring pelindung besar yang menutupi keempatnya. Ini adalah keterampilan jiwa saudara Lan, Hairnet. Mereka berempat mempertahankan formasi mereka dan dengan cepat bergerak menuju Wang Qiwer. Dengan peningkatan Ningtian, Hairnet Lan bersaudara menjadi sangat tangguh meskipun mereka hanya memiliki 4 cincin. Hairnet berhasil memblokir semua garis cahaya yang ditembakkan ke arah mereka. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk maju. Xiao Hongchen tidak panik sama sekali. Lan Xiu dan Meng Hongchen sudah cukup untuk menahan Wang Qiwer. Belum lagi Wang Qiwer kehabisan pertarungan sebelumnya,
bisakah dia menahan penindasan dua insinyur jiwa kelas 6 bahkan jika dia dalam kondisi puncak? Lan Xiu juga seorang insinyur jiwa kelas 6. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 9 kemuliaan, yang merupakan alat jiwa kelas 6? Setelah Wang Qiwer dipaksa kembali, dia tidak terus berjuang keluar. Dia mulai mengubah posisi dengan cepat, dan menghindari pengejaran lampu perak di udara. Namun, 9 kemuliaan tampaknya hidup di bawah kendali Lan Xiu. 9 garis cahaya perak berpotongan di udara. Kadang-kadang, mereka membentuk sangkar. Di lain waktu, mereka membentuk jaring. Wang Qiwer sangat terkendali, dan tidak bisa mendekati tim Sun Moon. Wang Qiwer masih tetap gigih meskipun dia sangat tertekan. Tatapannya sedingin biasanya. Tombaknya terus berkedip, dan dia sesekali mengangkat kepalanya untuk mengamati 9 kemuliaan. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada titik ini, Meng Hongchen tiba. Sepasang pedangnya membawa garis-garis cahaya pedang yang dilepaskan ke arah Wang Qiwer. Di udara, 9 garis cahaya perak turun pada saat yang sama. 3 goresan diarahkan ke lengan kanannya, sementara 6 lainnya menenun sangkar yang bergerak ke arah tubuhnya. Mereka sepertinya berusaha menjepitnya ke tanah. Ketika Meng Hongchen tiba, racun Vermilion Clear Icetot juga mulai menelan seluruh tim Shrek. Namun, lapisan buram, cahaya keemasan mulai bersinar dari semua orang dari tim Shrek. Cahaya keemasan tampaknya tidak menawarkan bentuk pertahanan apapun, tetapi berhasil memblokir racun. Tim Shrek siap, mengetahui bahwa Meng Hongchen dapat meracuni mereka. Shrek Academy juga memiliki Soul Tool departemennya sendiri. Setiap anggota tim Shrek mengenakan jenis aksesori yang dikenal sebagai alat jiwa tipe isolasi. Itu bisa mengisolasi semua jenis aura dari tubuh seseorang. Alat jiwa seperti itu sangat efektif melawan racun mematikan dan gas yang tercemar. Mereka secara khusus digunakan untuk melawan kemampuan jiwa bela diri khusus tertentu. Mereka bahkan dapat mengisolasi beberapa elemen khusus. Sederhananya, itu bisa sangat mengisolasi elemen api dari serangan lawan meskipun dampak serangan itu tidak bisa dihindari. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan alat jiwa semacam itu. Menipisnya penggunaan alat jiwa seperti itu setara dengan penghalang jiwa pelindung kelas 5. Bahkan jika seseorang tidak diserang, penipisan akan tetap ada. Namun, efeknya sangat berguna bagi tim Shrek sekarang. Mereka mengisolasi racun dari Vermilion Clear Icetot. Wang Qiwer berdiri tegak, tanpa bergerak, saat dia menghadapi krisis. Terhadap lampu pedang Meng Hongchen, hanya ada tatapan dingin di matanya. Anda masih sangat arogan pada saat ini. Meng Hongchen sangat marah sekarang. Meskipun dia telah mengakui kekalahan sebelumnya karena alasan taktis, dia sama sekali tidak diyakinkan oleh Wang Qiwer. Mereka berdua jiwa kaisar, dan dia bahkan memiliki kemampuan insinyur jiwa kelas 6. Dia sama sekali tidak berpikir dia kalah dengan Wang Qiwer. Pada titik ini, 9 garis cahaya perak yang menabrak Wang Qiwer berhenti di udara. Ya, mereka berhenti. Setelah ini, seberkas cahaya aneh muncul di atas kepala Lan Xiu. Itu hanya sebesar telapak tangan saat melayang di atas Lan Xiu, tapi Lan Xiu tampak sangat kehilangan, dan 9 kemuliaan yang dia kendalikan mulai redup. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki master jiwa tipe kontrol. Cincin jiwa pertama dan keempat Cao Jinsuan menyala pada saat yang sama. Sama seperti lampu perak terhenti di udara, Wang Qiwer mengeksploitasi kelemahan yang telah terpapar. Dia menghindar dari pengepungan lampu perak. Setelah itu, dia menusuk tombaknya dengan ganas ke dada lawannya. Pedang es kelas 6 Meng Hongchen tidak bisa dibandingkan dengan tombak naga emas dalam hal panjang. Lampu pedangnya telah dilepaskan ke arah area vital Wang Qiwer dengan asumsi bahwa dia tidak akan diserang oleh tombak naga emas. Sial, master jiwa tipe kontrol mereka sudah habis. Meng Hongchen tidak berani menunda lebih jauh. Bagian dada baju sirahnya terbuka, dan satu tong seukuran kepala manusia muncul.
Sinar cahaya yang kuat melesat ke arah Wang Qiwer. Ini adalah meriam jiwa pengumpul energi kelas 6 yang sangat kuat. Bagaimana dengan Wang Qiwer? Dia bahkan tidak punya niat untuk menghindar dan mengikuti tombaknya. Dia menyatu dengan tombaknya. Raungan naga nyaring menggema di seluruh tempat saat cincin jiwa ketiganya menyala. Kepala naga emas meledak ke depan dari tangan kanannya. Sepertinya dia ingin menelan tombak naga emas. Ledakan. Serangan meriam jiwa yang mengumpulkan energi langsung dihancurkan karena terkena tombak. Tombak yang tidak bisa dihancurkan itu terus menembak ke depan, ujungnya hampir mencapai mulut meriam. Meng Hongchen ngeri, dan domain dingin bersinar di bawah kakinya. Ini adalah keterampilan jiwanya yang ketiga, refleksi es. Dalam domain refleksi es, dia bisa menggeser tubuhnya seolah-olah dia menggunakan teleportasi instan. Pikiran pertamanya sekarang adalah menghindari tombak. Saat cahaya menyala, Meng Hongchen bergeser 3 kaki ke samping. Tombak itu tidak mengenai apapun, tetapi Wang Qiwer mendarat setelah ini. Dia dengan paksa menginjak kaki kanannya di tanah. Ledakan. Ketika kaki kanannya menyentuh tanah, rasanya seperti seekor gajah dewasa telah mendarat setelah melompat dari sebuah bangunan. Gelombang suara besar dan gempa bumi mempengaruhi bentrokan di daerah lain. Tanah retak terbuka, dan domain yang dibentuk oleh refleksi es segera dihancurkan. Tombak itu menghasilkan hembusan angin saat menyapu. Tampaknya membentuk roda emas ketika melesat ke depan. Ini adalah gaya bertarung Wang Qiwer, sangat kuat dan kuat. Meng, kembalilah, teriak Xiao Hongchen. Dia awalnya berpikir bahwa Lan Xiu dan Meng Hongchen akan cukup untuk berurusan dengan Wang Qiwer. Setidaknya, dia percaya mereka bisa menekannya, dan setelah dia berurusan dengan yang lain, putaran tim ini akan lebih atau kurang diputuskan. Xiao Hongchen tidak menyangka master jiwa tipe kontrol Shrek untuk segera menghancurkan kendali Lan Xiu, memutuskan hubungannya dengan Nine Glories-nya. Ini mengubah seluruh situasi. Meng Hongchen juga ingin kembali, tapi dia harus menangani Wang Qiwer dulu. Karena dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menyapu pedangnya dan mengaktifkan kemampuan 2 alat jiwa kelas 6 ini. Rasa dingin yang kuat menyebar dari kedua pedang. 2 garis cahaya biru sedingin es berpotongan saat mereka menembak ke arah Wang Qiwer. Sementara pedangku tidak sepanjang tombakmu, lampu pedangku lebih cepat darimu. Namun, Meng Hongchen tidak mengerti karakter Wang Qiwer. Bagaimana dia bisa membiarkan Meng Hongchen melarikan diri dengan kesempatan bagus yang disajikan kepadanya? Lampu merah yang digunakan untuk menangani Ding Xiaobu sebelumnya muncul lagi. Mata Wang Qiwer berubah merah darah. Sisik emas di tubuhnya terbuka, dan auranya berubah. Tombak itu melanjutkan lintasannya dan tampaknya benar-benar mengabaikan kedua bilahnya. Anda terlalu meremehkan saya. Meng Hongchen sangat marah. Dia tidak bisa mengelak pada saat ini. Dia dengan cepat memanggil kekuatan jiwanya. Dia berpikir dalam hati, aku ingin melihat siapa yang akan lebih terluka. Puff-puff, bang. 2 bilah cahaya mendarat di tubuh Wang Qiwer pertama. Namun, Wang Qiwer bahkan tidak bergerak. Pisau menyala sekali sebelum meredup setelah mereka memukulnya. Sisik-sisiknya mulai bergetar hebat, dan pakaiannya juga sobek di 2 area. Setelah itu, Meng Hongchen terbang kembali. Suara garing dan gertakan terdengar, dan pedang kelas 6-nya dipecah menjadi 4 bagian oleh tombak Wang Qiwer. Setelah itu, tombak menghantam Meng Hongchen di dada. Suara memukul itu dihasilkan dari tombak. Cincin jiwa keempat Wang Qiwer juga bersinar pada titik ini. Keterampilan jiwa keempat, ledakan naga emas. Keterampilan jiwa keenam, Bloodlust naga emas. Dengan bantuan 2 keterampilan jiwa ini, Wang Qiwer dalam kondisi puncaknya sekarang. Kenapa dia memilih Bloodlust Golden Dragon-nya? Itu adalah keterampilan jiwa yang layak untuk seorang guru jiwa biasa, tapi itu sangat rata-rata untuk seorang guru jiwa elit sejati. Lagi pula, skill jiwa ini hanya bisa digunakan pada 1 orang. Bagi kebanyakan guru jiwa,
Menggunakan keterampilan jiwa seperti itu hanya meningkatkan kekuatan fisik mereka hingga 30%. Efeknya pada kekuatan jiwa mereka tidak terlalu terasa. Namun, itu berbeda untuk Wang Qiwer. Dia memiliki kekuatan tertinggi. Seberapa kuat dia jika kekuatan fisiknya meningkat 30%? Selain itu, dia akan berada dalam kondisi bloodlust dari naga emas. Peningkatannya tidak hanya 30%. Selain itu, dia masih memiliki pagoda mengkilap 7 harta karun Ningtian yang menguatkannya. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tak satu pun dari tim Sun Moon memahami Wang Qiwer, yang membuat Meng Hongchen pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meng Hongchen meludahkan darah saat dia terbang di udara. Dia bertabrakan dengan penghalang di sisi lain arena sebelum jatuh ke tanah. Bukan saja pedangnya patah, tapi baju besi pelindung di depan dadanya juga pecah. Lengannya sakit, dan dia berdarah deras. Serangan ini melukai organ internalnya. Meng Hongchen terluka parah. Adik perempuan, teriak Xiao Hongchen. Matanya memerah, dan dia meledak. Semua larasnya digabungkan untuk membentuk meriam besar yang berdiameter lebih dari setengah meter sebelum menembak ke arah Hairnet saudara Lan. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju Meng Hongchen. Pada titik ini, sambaran petir putih yang aneh muncul diam-diam di depan Xiao Hongchen. Baut petir menargetkan Wang Qiwer, yang masih dalam posisi semula setelah dia mengalahkan Meng Hongchen. Sambaran petir ini terlalu tiba-tiba. Cahaya intens dengan cepat menelan Wang Qiwer. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tubuh Wang Qiwer mulai bergetar hebat, dan pemandangan yang menakjubkan muncul. Rambutnya yang biru pucat mulai pucat pasi. Itu kehilangan cahayanya, dan dia berlutut. Dia menua dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini. Selain Huo Yuhao, anggota Tang Sekte lainnya berdiri. Hekai itu adalah yang paling terkejut. Ini adalah alat jiwa yang belum pernah dia dan Huo Yuhao lihat sebelumnya. Ini adalah sinar penuaan. Itu adalah alat jiwa baru yang diciptakan oleh Virtues Virtue Hall. Begitu seseorang terkena sinar penuaan ini, kekuatan hidup mereka akan cepat habis dan mereka dengan cepat menjadi tua dan rapuh. Dalam skenario terburuk, mereka bahkan mungkin mati. Jika kekuatan hidup mereka tidak diisi kembali pada waktunya, atau tidak cukup kuat, mereka akan mati karena usia tua. Itu adalah alat jiwa kelas 7 yang kuat. Itu masih dalam tahap percobaan, dan hanya bisa digunakan pada satu subjek. Orang yang meneliti alat jiwa ini tidak lain adalah orang yang menggunakannya saat ini, Ye Nongfeng. Dia dikenal sebagai Destroyer, salah satu talenta paling ekstrim di antara generasi muda murid Hall Virtues Virtues. Dia hanya tertarik pada alat jiwa yang bisa menyebabkan pemusnahan. Dahi dan tangan kanan Wang Qiwer mulai menunjukkan keriput. Setelah melepaskan serangan ini, Ye Nongfeng juga mulai terlihat sangat pucat. Dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 5. Dia harus menggunakan botol susu untuk mengaktifkan alat jiwa ini. Lebih dari 80% dari kekuatan jiwanya sudah habis, tetapi matanya dipenuhi dengan tampilan kegembiraan gila. Wang Qiwer adalah subjek manusia pertama yang telah dia gunakan alat jiwa ini, dan efeknya sangat jelas. Sinar penuaan ini diciptakan dan dirancang olehnya, dan beberapa orang kuat lainnya di Illustrious Virtue Hall kemudian membantunya untuk menyelesaikannya. Jing Hongchen sengaja memodifikasi alat jiwa ini untuknya gunakan sebagai hadiah untuk roh perintisnya. Memang, itu melakukan keajaiban sekarang. Ketua tim. Seru tim Slack lainnya saat ini. Bagi mereka, Wang Qiwer bukan hanya pemimpin tim mereka, dia adalah pemimpin spiritual mereka. Jika Wang Qiwer runtuh, semangat dan semangat juang mereka akan hilang. Bajingan, Hairnet hancur. Dai Huabin mengaktifkan transformasi Devil God Harimau Putih untuk menahan serangan Xiao Hongchen. Melihat bahwa Wang Qiwer turun ke kondisi seperti itu, matanya memerah. Dia mengintip ke langit dan meraung marah. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menarik Zulu ke pelukannya. Seketika,
seberkas cahaya putih yang kuat melesat ke langit. Seluruh panggung berubah menjadi dunia hitam dan putih. Seekor harimau putih besar muncul dari langit, dan tampaknya melintasi angkasa, langsung tiba di depan Ye Nongfeng, mencakarnya. Pada titik ini, Lan Xiu juga pulih dari Time Lock Chao Jinsuan, dan dengan cepat mengaktifkan 9 kemuliaannya. Dia akan menghentikan serangan macan putih Netherworld. Namun, Netherworld White Tiger adalah keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan yang digabungkan oleh dua keluarga bangsawan Kekaisaran Bintang Luo untuk dilepaskan selama ribuan tahun. Nenek moyang mereka bahkan mengikuti Dewa Laut generasi pertama, Tang San, ke alam ilahi. Netherworld White Tiger melawan 9 sinar defleksi. Setelah itu, harimau itu menyapu Qiuyi ke satu sisi dengan cakarnya. Setelah itu, ia menutup cakarnya dan dengan marah menyerang Ye Nongfeng sampai ia benar-benar hancur. Hanya ketika 9 kemuliaan menyerang lagi harimau itu dipaksa kembali. Qiuyi dengan cepat kembali di depan Lan Xiu, dan perisainya bersinar dengan cahaya perak, meningkatkan pertahanannya ke tingkat maksimum. Serangan macan putih Netherworld terlalu mendadak, dan itu terjadi ketika mereka menguntungkan. Kematian Ye Nongfeng adalah karena kecerobohannya. Di pihak Shrek, Dai Huabin dan Zulu bukan satu-satunya yang bertindak. Para saudari Lan juga menunjukkan kemampuan penuh mereka pada saat ini. Mereka saling berpegangan tangan dan meledak ke langit. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi langit di atas panggung sebelum turun. Mereka langsung menuju Xiao Hongchen, Meng Hongchen, dan Nine Glories. Ini adalah keterampilan fusi mereka, Imperial Net. Ini adalah kemampuan sebenarnya dari tim Shrek. Dua keterampilan fusi jiwa bela diri digunakan pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara signifikan. Tentu saja, harga yang harus dibayar untuk menggunakan dua keterampilan fusi ini juga sangat besar. Setelah menggunakan mereka, kekuatan jiwa mereka akan turun secara signifikan. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Qiuer dikejutkan oleh sinar penuaan, mereka tidak akan menggunakan keterampilan fusi mereka. Pada titik ini, sesosok diam-diam merangkak di belakang Wang Qiuer dan menikam Draconic Dagger transparan ke belakang lehernya. Ding Xiaobu, yang telah menghilang sebelumnya, akhirnya muncul. Dia telah menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan dirinya sementara waktu. Ketua tim Chao Jinsuan dan Ning Tian berteriak pada saat yang sama. Namun, mereka terlambat menemukannya. Pada titik ini, belati sudah menusuk ke arah leher Wang Qiuer. Saat dia melihat rambut pucat dan panjang di depannya, mata Ding Xiaobu dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa membunuh Wang Qiuer, akan ada hadiah besar untuknya. Di mana Zheng Zan? Ketika Netherworld White Tiger muncul, dia sudah tertinggal. Situasinya terlalu rumit. Wang Qiuer dan saudara-saudara Hongchen telah mengambil sebagian besar perhatiannya. Dia tidak mengharapkan keterampilan fusi jiwa bela diri muncul di depan Ye Nongfeng, yang telah kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Ketika dia bergegas, sudah terlambat. Ding Xiaobu juga memanfaatkan gangguan ini dan berusaha membunuh Wang Qiuer. Wang Qiuer berada di ambang kematian. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bunga putih, es mulai mekar di belakang lehernya. Saat Ding terdengar, bilah Ding Xiaobu dibelokkan oleh bunga. Setelah ini, sebuah adegan ajaib terjadi. Bunga dingin itu beriak dengan cincin cahaya keemasan. Sebuah cahaya aneh mendistorsi udara. Seluruh panggung diwarnai keemasan, dengan tubuh Wang Qiuer sebagai pusatnya. Setelah ini, mata vertikal emas besar melayang di udara, dan hembusan udara menyeret tubuh Wang Qiuer ke atas. Setiap hembusan udara meninggalkan sinar yang menyilaukan di sekitar Wang Qiuer. Dimanapun mereka lewat, potongan baju besi akan muncul di tubuhnya. Pertama, dadanya ditutupi dengan baju besi. Di bagian baju zirah ini, ada pola-pola bunga yang cerah. Bunga es terus memanjang di sekitarnya. Yang aneh adalah mata vertikal juga muncul di dahi Wang Qiuer. Mata itu bersinar dengan cahaya keemasan.
Pada pemeriksaan lebih dekat, cahaya dari mata tampaknya benar-benar milik. Armor emas dengan cepat menelan seluruh tubuh Wang Qiwer, auranya melonjak. Raungan naga nyaring terdengar terus-menerus. Rambutnya yang pucat-pucat mulai mendapatkan kembali cahaya dan warna biru muda dari akarnya. Proyeksi ilusi berbentuk naga emas mulai berputar di sekitar tubuhnya. Baju besi di belakang punggungnya diukir dengan gambar Ais Jade Empress Scorpion. Namun, rambutnya yang panjang menutupi setengah gambar. Meskipun demikian, ekor kalajengking yang meluas hingga ke daerah pinggulnya bisa terlihat dengan jelas. Wang Qiwer perlahan berdiri tegak, seperti dewi perang yang baru lahir. Dia mengarahkan tombaknya ke depan, dan mata vertikal keemasan di udara tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan sebelum turun. Di bawah cahaya-cahaya keemasan, seluruh tubuh Wang Qiwer menjadi 30% lebih besar, dan naga emas yang mengelilinginya juga tampak menjadi nyata. Apa yang sedang terjadi? Setelah dia menyaksikan perubahan pada tubuh Wang Qiwer, Xiao Hongchen mengungkapkan tatapan suram di matanya. Apakah dia bermutasi? Apakah dia dari sekte tubuh, dan ini adalah kebangkitan kedua jiwa tubuhnya? Bagaimana ini mungkin? Jiwa bela dirinya sudah sangat kuat. Jika ini adalah kebangkitan keduanya, itu benar-benar melanggar hukum alam. Ding Xiaobu, keluar. Sama seperti Xiao Hongchen dalam keadaan linglung, Zheng Zan telah menggunakan Divine Unbreakable Shield untuk memblokir cahaya keemasan yang hampir menembus dada Ding Xiaobu. Kali ini, ia dipaksa beberapa meter ke belakang karena tabrakan, dan mengetuk Ding Xiaobu. Wang Qiwer, yang benar-benar tertutup baju besi, mengungkapkan tatapan aneh di matanya. Dia telah menjamur dalam ukuran. Dia seperti Valkyrie yang turun ke medan perang. Hanya satu tatapan yang menyebabkan Zheng Zan bergidik. Aura ini, 9 garis cahaya perak turun dari langit. Harimau putih Netherworld dibelokkan lagi. Itu adalah keterampilan fusi yang dapat digunakan terus-menerus dalam pertarungan, yang sangat jarang. Namun, kekuatan bertarungnya akan melemah seiring waktu berlalu jika kultivasi pengguna tidak cukup kuat. Setelah ledakan awal, macan putih Netherworld ditahan oleh perisai kelas 7 Qiuyi dan 9 kemuliaan Lan Xiu. Di sisi lain, saudara kandung Hongchen, yang terjebak di Imperial Net, juga menunjukkan kemampuan mereka yang terkuat. Gua, Meng Hongchen mengeluarkan suara aneh. Setelah ini, dia tumbuh ukuran yang lebih besar. Dia sepertinya mengangkat langit dengan tangannya sebelum cincin keenamnya menyala. Dia akan menggunakan keterampilan jiwa keenamnya, yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia mengisap ususnya dan menggertakkan giginya. Dia tampak garang sekarang, meskipun dia banyak pendarahan dari hidung dan mulutnya. Punggungnya melengkung, dan tonjolan dengan cepat naik. Lapisan demi lapisan cahaya biru dingin mulai naik terus-menerus membentuknya, dan aura yang menakutkan melonjak. Xiao Hongchen jauh lebih kuat dari saudara perempuannya. Garis cahaya emas gelap bersinar dari tubuhnya. Dia jatuh ke depan dan juga mengeluarkan suara yang sama seperti saudara perempuannya sebelum berubah menjadi tot emas berkaki 3. Namun, dia hanya mempertahankan bentuk golden tot berkaki 3 untuk sesaat sebelum transformasi lain terjadi. Dia berubah menjadi bubuk emas yang cepat hancur sebelum berkumpul bersama lagi. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi benteng jiwa besar dengan barel yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan melawan Net Imperial. Bahkan ada sejumlah besar sinar jiwa yang ditujukan ke Wang Qiwer dan anggota tim Shrek lainnya. Ningtian dan Cao Jinxuan adalah fokus dari senjata terbesar. Ini menunjukkan bahwa Xiao Hongchen dapat mengatakan bahwa mereka berdua sangat penting dalam meningkatkan kekuatan Wang Qiwer. Cao Jinxuan dan Ningtian tidak panik sama sekali. Ningtian melangkah ke pesawatnya sebelum mendarat di depan Cao Jinxuan. Meskipun pesawat ulang-aliknya tidak bisa terbang sangat tinggi dan hanya bisa tetap 3 meter di atas tanah, itu masih sangat cepat. Setelah ini, lapisan cahaya keemasan menyala di tubuhnya.
Barrier tak terkalahkan. Xiao Hongchen adalah Soul Sage 7 cincin dan insinyur jiwa kelas 7. Kekuatan alat jiwa yang dilepaskannya sangat tinggi. Namun, dia tidak bisa mengatasi Invincible Barrier yang digunakan oleh Raja Roh 5 cincin. Munculnya alat jiwa memberi banyak insinyur jiwa tipe tambahan kemampuan untuk mempertahankan diri di medan perang. Itu bukan sesuatu yang hanya diwujudkan di Kekaisaran Sun Moon. The Seven Treasures Glaze Sekte telah sangat diinvestasikan dalam alat jiwa selama beberapa tahun terakhir. Tujuan mereka adalah untuk mengurangi kelemahan pertahanan murid langsung mereka. Dengan pembelaan Invincible Barrier, Xiao Hongchen tidak bisa membunuh Ningtian dan Cao Jinsuan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Dibandingkan dengan mereka berdua, saudara-saudara perempuan Lan tidak terlalu baik. Mereka berdua telah menggunakan kekuatan yang cukup banyak untuk melepaskan Net Imperial. Namun, ada batas berapa banyak kekuatan mereka akan meningkat bahkan jika mereka menggunakan skill fusion. Kontrol mereka terhadap Imperial Net bisa cocok dengan seorang Soul Emperor, tetapi mereka menghadapi Soul Sage. Jaring Imperial mereka dengan cepat diusir oleh sinar jiwa. Para saudari Lan tampak sangat pucat. Dalam pertarungan yang intens, budidaya yang lebih rendah masih menjadi faktor pembatas. Tidak peduli apa, masih ada kesenjangan antara kemampuan keseluruhan tim Shrek dan tim Sun Moon. Situasi serupa terjadi untuk Harimau Putih Netherworld. Cahaya ilusi dari tubuh harimau mulai redup. Keterampilan fusi Dai Huabin dan Zulu tidak bisa bertahan lebih lama. Sementara sepertinya Shrek telah mendapatkan keuntungan sebelumnya, keuntungan ini sekarang perlahan-lahan dikikis oleh tim Sun Moon. Wang Qiwer bergerak pada saat ini. Dia menerjang maju dengan kaki kirinya dan tombaknya di depan Xiao Hongchen. Dia sangat cepat. Itu sangat berbeda dari sebelumnya ketika dia menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kemampuannya. Tombaknya bergerak keluar, dan sinar jiwa yang diarahkan padanya hancur. Sasarannya adalah benteng baja yang dibentuk oleh Xiao Hongchen. Pada titik ini, Meng Hongchen meletus setelah dia menyelesaikan persiapannya. Dia membungkuk ke depan dan meraih pergelangan kakinya. Tonjolan di punggungnya meledak terbuka, dan garis-garis cahaya putih, cairan melesat ke arah Wang Qiwer. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari 10 garis cahaya ini, perasaan yang tak terlukiskan dan menimbulkan rasa mual muncul ketika mereka muncul di belakangnya. Bahkan Xiao Hongchen dengan cepat mundur dan menambah jarak dari saudara perempuannya. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 Vermilion Clear Icetot, es korosif. Dia mengembun racunnya menjadi cairan sebelum menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya. Tidak hanya dampaknya yang besar, intensitas racunnya juga ekstrim. Ini adalah keterampilan jiwa Meng Hongchen yang paling mematikan. Dia pernah mengujinya sekali sebelumnya, satu tetes es korosifnya cukup untuk membunuh Diamond Mammoth, makhluk jiwa yang sangat besar. Adapun manusia, bahkan Soul Douluo tidak akan bisa menangani racun. Invincible Barriers milik 5 dan 6 cincin jiwa juga akan benar-benar terkorosi saat kontak dengan racunnya. Lebih menakutkan lagi, ais korosifnya dapat mengunci targetnya dan akan mengejarnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya, dan bisa mengejar targetnya hingga 1 menit. Garis-garis cairan yang mengandung sejumlah besar racun ditargetkan ke arah Wang Qiwer. Meng Hongchen secara kritis terluka olehnya sebelumnya, dan sangat membencinya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini. Saat ini, wajahnya juga sangat pucat. Kekuatan es korosifnya berarti dia telah menggunakan hampir semua kekuatan jiwanya. Kekuatannya setara dengan 3 keterampilan jiwa berdering 6 yang digunakan oleh master jiwa biasa. Wang Qiwer sepertinya merasakan sesuatu, dan berhenti. Ketika cairan beracun hendak menyentuhnya, tiba-tiba cairan itu berhenti di udara, seolah-olah sudah membeku. Itu diubah menjadi kristal es, dan bau racun juga menghilang. Kekuatan hidup Meng Hongchen tampaknya telah tersedot kering. Seluruh wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia mundur 2 langkah. Dia kehilangan kendali suaranya saat berkata, "Mustahil, mustahil."
Bagaimana es korosifku bisa beku? Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Xiao Hongchen, yang jelas-jelas menyadari kemampuan kakaknya, juga heran. Dia berada di tubuh marsial jiwa sejatinya sekarang. Ketika dia menyadari hal-hal yang salah, dia mengubah bentuk sekali lagi. Kekuatan terbesar dari tubuh sejati emas Totnya adalah bahwa ia dapat dengan cepat berubah menjadi alat jiwa dalam bentuk apapun. Itu berbeda dari menggunakan keterampilan jiwa. Ketika dia memasuki kondisi seperti itu, alat-alat jiwa yang dia aglomerasi tidak lagi dibatasi oleh ukuran, hanya dengan kultivasinya sendiri. Itu juga berarti bahwa alat jiwa apapun yang dia bentuk sekarang setidaknya kelas 7.